Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap seluruh di bumi warga Nusantara juga dalam lindungan Allah, mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya banggakan, terutama para pribumi keturunan Nusantara, darah Nusantara, asli Nusantara, yang tentunya sangat saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Gini lur, mengamati dan juga kita mengikuti perkembangan sosial media yang tentunya masih berhubungan dengan polemik 2 tahun berlalu dan berjalan dan terus melangkah. Banyak beredar video, audio, ya, statement, narasi, kadang juga provokasi, ya. Begitu kita semua harus tetap berhati-hati, kita semua harus tetap waspada, kita juga harus benar-benar selektif dalam menerima ataupun mengikuti informasi-informasi yang berseliweran di sosial media lur. Jangan ijik-ijik kita terus menerima, terus menyampaikan kepada orang lain, lalu kita ataupun kita share lah ya. Karena dengan tidak berhentinya polemik nasab ini, walaupun Kiai Haji Imad mungkin saat ini sudah santai, karena beliau paham betul untuk polemik nasab ini sudah menusantara, gitu kan, sudah menguasai jiwa-jiwa para muhibbin, goyang ya. Jadi para muhibbin ini sudah bergoyang otaknya, gitu kan. Walaupun toh sebagian masih ada yang kokoh dengan dengan pendapat lah, dengan pendapatnya, dengan cintanya, gitu kan. Ya enggak dong, cinta gimana lagi. Tapi intinya semua sudah paham, semua sudah paham. Hanya saja kita jangan berhenti untuk menyampaikan sesuatu hal yang memang di situ untuk tujuannya menyadarkan, mengelingkan saudara-saudara kita dari berbagai macam sisi keilmuan, gitu kan. Si Habib Rizik, ya, Habib Rizik itu kabur lagi kan, melarikan diri, ya, lari dari tanggung jawab setelah keluar untuk mempersiapkan parang dan untuk perang, gitu kan. Malah dianya itu kabur kan, apa itu namanya ya. Untuk itu sekali lagi lur, untuk saudara-saudaraku ya di Nusantara, pribumi yang lahir dari darah asli pribumi ya, di Nusantara ini, di Indonesia lah ya, di Indonesia, segeralah kalian untuk menyadarkan diri, ya. Kalau memang tidak sadar ya menyadarkan diri lah. Kalau memang belum bisa sadar ya menyadarkan diri. Tolonglah, tolong. Jangan hanya dalam buayan untaian kata-kata indah dari para habib-habib dobol, gitu kan. Contohnya ini loh, kemarin belum lama beberapa hari ini ya,
Ada seorang perempuan mengaku secara tegas ya, dengan lugas, dengan begitu tegasnya dan santai, tanpa malu, karena memang itu bukan untuk membuka aibnya. Siapa itu? Yang namanya Kori ya, kalau nggak salah ya. Sudah beredar di sosial media pengakuannya setelah ditiduri oleh oknum Habib itu kan. Oknum Habib lagi. Walaupun toh kita tidak menafikan, banyak juga para oknum-oknum pribumi ya, yang menyalahgunakan kepercayaannya sebagai seorang tokoh. Akhirnya dia menyelewengkan kepercayaan dari orang lain untuk mengibuli para pengikut-pengikutnya juga. Dan untuk itu makanya hati-hati lur ya. Saudara-saudaraku semuanya lah, hati-hati lah bertemu dengan siapapun, apalagi orang yang belum kenal. Kadang-kadang orang yang sudah kenal aja juga bisa saja menelikung dari belakang. Apalagi kita harus lebih waspada lagi lur pada orang-orang yang baru kita jumpa, orang-orang yang baru kita kenal, orang yang baru kita apalagi baru kenal di sosial media, terus sok akrab ya, sok menceritakan latar belakangnya, perjuangannya, kan? Hati-hati. Sama saja kejadian yang ini, yang apa ini, yang Mbak Kori gitu kan, yang Mbak Kori, ngakunya Mbak Kori nama panggilannya. Sama oknumnya apa itu, menyebutkan bukan namanya tapi pakai inisial HA apa itulah ya, Habib siapa itulah, AR apa itulah ya. Nyata-nyata dalam pengakuannya ya, dalam pengakuannya itu adalah yang minta duluan siapa? Yang minta duluannya ya oknumnya itu, oknum Habib itu. Berarti karena apa? Karena nafsu. Dia menghalalkan segala cara. Perzinahan sudah dia halalkan. Apa enggak ngeri kalau gitu kan? Astagfirullahaladzim. Orang kayak gitu kok mau diikuti? Oknum-oknum seperti itu mau masih saja ada pengikutnya. Ini aneh. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Na'udzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang memang akan menzolimi kita. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang akan menzolimi kita. Masya Allah, kelakuan abjad seperti itu masih dijunjung-junjung. Hanya apa? Karena dia mengaku sebagai seorang Habib, kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Bangkrek itu namanya. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Siapa orang yang tidak marah kalau melihat hal yang seperti itu? Mengatasnamakan keturunan orang yang begitu mulia hanya untuk menikmati apem seseorang. Subhanallah. Dan bukan hanya 1-2 korban. Dan tidak semuanya berani untuk mengakuinya. Akankah itu tidak menjadi tolak ukur bagi para muhibbin? Saya yakin kok. Para muhibbin ini ada pengalaman pribadi masing-masing, kekecewaan tersendiri. Hanya saja mereka berusaha untuk bisa menerima, walaupun toh kecewa. Karena apa? Karena ada iming-iming surga lah, iming-iming didoakan lah, iming-iming kebahagiaan masa depan lah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya karena strategi itu mereka terapkan. Agar apa? Agar mereka, para muhibbin ini tetap menjadi budak-budak mereka. Mungkin secara lisan mereka tidak ada kata-kata yang menyesatkan. Tapi waspada. Itu adalah sebuah keharusan. Agar apa sih sebenarnya? Agar kita dalam mengikuti, dalam mencintai,
tidak sampai terjerumus dalam cinta buta, tapi karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegaknya syariat agama itu bukan karena kebutaan mata hati kita, karena doktrin dan iming-iming surgawi, tapi oknum itu sendiri melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas melenceng dari syariat agama. Mau dibenarkan dari mana kalau seperti itu? Apakah kalau dia mengaku sebagai keturunan dzurriyyah dari Rasulullah itu bebas untuk melakukan apa saja? Apakah ada syariat yang seperti itu? Mana dalilnya? Di mana ayatnya? Di mana hadisnya kalau memang seperti itu? Sebagai keturunan Rasulullah bebas untuk mengawini, ya, untuk mengeloni malah bahasanya, untuk memperbudak siapapun. Siapapun harus melayani dia dengan sukarela, hartanya, ya, semuanya. Apakah hanya karena dengan dalil bahwa dunia ini diciptakan? Kalau memang Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad SAW tidak diciptakan, maka tidak akan tercipta alam semesta. Apakah kalian, hai para habaib, para oknum-oknum bejat, ya, dalil itu menjadi sandaran kalian yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul? Akhirnya kalian sesuka hati memperalat orang lain yang bukan dari klan kalian. Apakah itu ajaran Rasulullah? Saya yakin kok, dari kalangan siapapun, dari kalangan habaib ataupun non habib, ataupun orang am, orang Jawa, ya, pasti kalau hati nuraninya pasti akan marah melihat hal-hal kemungkaran seperti itu. Pasti akan marah, tidak akan terima sesuatu hal yang sudah keluar dari jalur syariat agama. Tidak usah membawa agama kalau memang akan berbuat seperti itu. Silakan kalian menjadi orang liar lah, di Puncak Bogor lah, di Batu Raden lah, dimanapun lah. Tidak usah sok agamis, memakai jubah, memakai udeng-udeng setinggi 7 tingkat, tapi hanya tujuannya untuk memperbudak, untuk memperalat dari kalangan warga Nusantara. Kalau memang kalian mengagung-agungkan kota Yaman, negara Yaman adalah bumi para wali, kenapa kalian harus hidup di Nusantara ini? Kalian mengajak masyarakat pribumi untuk mengaji di negara kalian, di negara nenek moyang kalian, tapi kalian sendiri apa yang dilakukan? Tujuannya apa? Kalau memang bukan agar orang-orang pribumi yang mengikuti kalian tetap tunduk patuh mengikuti perintah kalian itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Masih banyak kiai-kiai di Nusantara ini yang baik, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walaupun toh mungkin tidak semuanya cocok dengan Kiai Haji Iman, dengan orang-orang yang berselisih paham, orang yang berbeda paham, silahkan, itu hak kalian sendiri. Tapi pun kita yakin, walaupun dari para kiai-kiai pribumi ini yang tetap bersikukuh kekeh mengakui kalau Habib ini adalah keturunan Rasulullah, tapi kita pun sangat meyakini apabila ada oknum-oknum dari siapapun yang melakukan melanggar aturan syariat agama, pasti mereka akan marah.
banyak oknum-oknum yang berkamuflase dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan sorbannya, dengan tekennya, ya, dengan siwaknya, dengan memegang kitabnya, dengan cerita-cerita kehebatan nenek moyangnya, seolah-olah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada dia akan mendapatkan pertolongan dari nenek moyangnya. Hanya mengandalkan cerita itu. Untuk para muhibbin, silahkan, tidak ada larangan kalian untuk mencintai siapapun, untuk mengikuti siapapun. Tapi bukalah hati kalian, bukalah mata hatimu, sadarkan dirimu sendiri, sadarkan akal pikiranmu, sadarkan hatimu, sadarkan pikiranmu, bukalah matamu, bukan hanya melihat, tapi akal pikiran, bukalah lebar untuk melihat sebuah kenyataan. Banyak oknum-oknum dari kalangan klan habaib, di belakang mereka menikung, di belakang mereka merayu, di belakang mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Silahkan simak saja videonya itu, pengakuan dari Mbak Kori itu ya. Ada banyak beredar ya, di sosial media. Jadi ini bukan hanya 1-2 orang. Masih banyak orang yang tidak berani mengaku, mungkin karena malu. Tapi kemaluannya direlakan, dinikmati oleh orang-orang yang telah menyalahi syariat aturan agama. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang akan menyesatkan pikiran kita, yang akan mengajak kita ke jurang neraka jahanam dengan dalil agama, dengan dalil kemuliaan Rasulullah, dengan dalil Al-Quran. Siapa orang yang menghormati, mengikuti, melayani keturunan Rasulullah, maka dia akan dijamin surganya. Itu adalah kata-kata yang sesat. Apalagi kalau itu disampaikan oleh oknum-oknum yang hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak bisa untuk menunjukkan, menyampaikan, menyatakan secara lisan, data, fakta, kalau memang dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Karena apa? Sudah jelas buktiin ada di Kanjeng Nabi adalah J1. Klan oknum-oknum para habaib adalah G, keturunan Yahudi Askenazi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu, saudara-saudariku pribumi semuanya, segalau apapun kalian, tetap hati-hati. Jangan mudah terkecoh hanya karena pandai berceramah, kata-kata yang indah, kalian tersipu ya. Hanya kalian dirayu. Apakah kamu tidak memeluk saya? Hanya dipeluk, direbahkan, dikikuk-kikuk. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jiwa kesadaran mana yang tidak meronta marah untuk melihat hal yang seperti itu, lur? Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Demikian saja, lur ya. Silakan simak videonya, insyaallah ya. Tapi ini panjang, videonya panjang, lur ya, panjang, kurang lebih ada setengah jam. Pengakuan dari Mbak Kori. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.